Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Bar Tekno. Jadi sekarang itu sudah mendekati Lebaran ya, dimana kurang lebih sekarang tuh 10 hari lagi. Dan sebagian dari Anda mungkin sudah dapat THR, atau mungkin sudah dapatkan tabungan, dan mungkin berencana untuk beli laptop baru. Nah, tapi pertanyaannya, apakah sekarang itu waktu yang tepat untuk beli laptop baru? Sebenarnya ini relatif ya, karena kalau kita itu melihat dari perkembangan pasar, Intel itu baru saja merilis Gen 14 pada awal-awal tahun ini, sementara belum banyak laptop-laptop yang menurut saya worth it yang dijual dengan prosesor Gen 14. Kalau untuk AMD memang ceritanya agak berbeda karena mereka belum merilis gen terbaru, tapi ya bisa dibilang untuk memilih AMD juga sedikit tricky kali ini. Video kali ini saya akan memilihkan beberapa laptop minimal di atas kertas itu, dan berdasarkan beberapa pengalaman saya menggunakan laptop serupa, itu terlihat oke. Laptop yang saya pilihkan kali ini rentang harganya antara 10 sampai 20 juta. Dimana di sini saya nggak memberikan terlalu banyak model lah supaya Anda nggak terlalu bingung, tapi bukan berarti model yang saya tidak masukkan di sini adalah model yang kurang bagus. Saya akan memberikan beberapa kriteria yang saya ambil untuk memilih laptop-laptop yang ada pada video kali ini. Yang pertama adalah dia kondisinya baru, garansinya resmi, jadi bukan distributor. OS-nya Windows, ini bukan berarti saya nggak peduli Mac ya, karena Mac itu sudah ada videonya pekan lalu. Saya batasi pencarian saya di Tokopedia, dan saya nggak terafiliasi dengan seller manapun. Untuk prosesornya yang Intel itu antara Gen 12 sampai Gen 14, sementara untuk AMD antara Ryzen 6000 sampai 7000 series. Untuk membatasi supaya video yang nggak terlalu panjang, saya tidak masukkan laptop gaming di sini, tapi kalau banyak yang minta silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, supaya nggak panjang lebar, sekarang kita langsung aja masuk ke laptop pertama. Di sini ada laptop dari Lenovo ya, yaitu adalah Lenovo Yoga Slim 6. Dimana di sini dia pakai i7 13700H ya, RAM 16 GB, storage 512 GB, dan ukurannya 14 inci. Di sini meskipun dia bukan laptop gaming, ternyata Lenovo ngasih prosesor yang seri H ya, dimana dia high performance. Dia punya 6 performance core dan 8 efficiency core. RAM-nya memang nggak bisa di-upgrade, tapi minimal banget dia itu udah 16 GB dan sudah LPDDR5 ya. Storage-nya memang dia nggak nyampe 1 TB, cuma dia untungnya masih bisa di-upgrade. Nah, displaynya kalau Lenovo ini untuk yang seri ini dia nggak pelit ya. Dia memang nggak 4K atau nggak 2.5K, tapi minimal udah Full HD yang 16:10 dan layarnya sudah OLED ya. Tapi mungkin di sini yang perlu diperhatikan adalah dia itu tipe panelnya glossy ya, dimana kalau untuk secara color akurasi dan secara kontras biasanya sih bagus, tapi kalau Anda yang membutuhkan kerja itu di mana-mana termasuk di outdoor, nih Anda harus cek dulu nih ke toko-toko, langsung lihat nih kalau Anda itu gerakin aja layar laptopnya gitu, siapa tahu kena lampu di langit-langit gitu ya. Kalau kebanyakan pantulan dan sampai nggak bisa kebaca, mungkin ini laptopnya nggak cocok buat Anda. Portnya nggak pelit ya, ada HDMI full size, ada headphone jack, masih ada USB Type A yang 3.2, kemudian juga dikasih 2 buah USB Type C yang Thunderbolt 4 dan USB 4 ya. Jadi ini sudah support baik Thunderbolt 4 maupun USB 4 ya. Thunderbolt ini berguna kalau Anda itu punya display yang support Thunderbolt ataupun storage yang support high speed transfer dan bisa menggunakan Thunderbolt. Sementara USB 4 itu ya serupa, tapi dia lebih umum ya. Dia bukan teknologi eksklusif Intel. Beratnya sendiri sebenarnya untuk laptop 14 inci dia masih normal ya, 1,35 kg. Dan untuk kombinasi pakai prosesor 13700H yang seri H yang harusnya panas ya, tapi bobot segini sebenarnya saya agak curiga kalau dia itu mungkin bakal kepanasan ya. Tapi sudah saya cek di sini untuk Lenovo Yoga Slim ini sepertinya dia pakai yang dual fan seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan sih ya, kalaupun panas ya dia tetap coolingnya bisa lancar. Alternatif kedua di sini ada dari Lenovo juga, yaitu adalah Lenovo Yoga Slim 7 Pro ya. Dia itu ada perbedaan sedikit dengan Lenovo yang Slim 6 tadi. Kita lihat di sini ya, pertama dia prosesornya dia tidak pakai i7 tapi i5 yang seri H juga. Jadi performance core lebih sedikit. Memorinya serupa ya, LPDDR5 yang high speed yang 6400. Dia memang tidak bisa di-upgrade dan storage-nya juga dia pakai 512 GB. Saya sebenarnya berharap kalau udah hampir 15 juta seperti ini sih, mudah-mudahan dia udah pakai yang 1 TB lah ya. Tapi nggak apa-apa, dia masih bisa di-upgrade ke 1 TB kalau Anda mau. Perbedaan intinya di sini dengan yang Slim 6 tadi, dia pakai display yang 2.5K, jadi dia lebih tajam ya. Layarnya memang dia masih IPS, tapi minimal dia IPS yang sepertinya sih high accuracy ya, 100% sRGB. Kemudian dia juga punya refresh rate 90 Hz ya, jadi sedikit lebih mulus ketimbang kalau kita pakai yang Slim 6 tadi. Ini yang tadi saya sudah bahas, kalau tadi itu OLED itu pakai yang glossy banget ya. Ini kita bisa lihat di sini dia dikasih anti glare ya. Jadi kalau Anda pakai outdoor pun dia lebih oke. Kemudian untuk beratnya sendiri dia sedikit lebih berat ketimbang yang Slim 6 tadi. Untuk portnya dia pakai HDMI 2.1, jadi sedikit upgrade ketimbang yang Slim 6 tadi ya.
kemudian dari USB 3.2. Dia juga pakai Thunderbolt 4, USB 4, tapi bedanya dengan yang Slim 6 tadi, ini cuma satu yang support Thunderbolt 4 dan USB 4. Kemudian juga ada headphone jack. Nah, baik laptop yang Slim 7 Pro dan Slim 6 tadi, dia sama-sama punya garansi info resmi ya, 3 tahun premium care plus accidental damage protection. Perbedaan utama Yoga Slim 6 dan 7 Pro ini dia terdapat pada layarnya, dimana yang 7 Pro ini dia sepertinya lebih mengarah ke orang-orang yang bisa dibilang lebih tradisional lah. Dia pakai IPS, anti glare, kemudian juga bisa kerja di mana-mana, dan dia juga punya refresh rate 90 Hz, sehingga kalau pengen laptop itu lebih aman ya, jadi nggak punya layar OLED, nggak punya layar glossy yang kadang-kadang tuh mungkin agak bikin susah dipakai, kemudian prosesornya juga nggak terlalu kencang-kencang banget, pakainya i5 bukan i7, mungkin yang 7 Pro ini adalah pilihan yang lebih bisa Anda andalkan ya. Tapi kalau Anda itu nggak pengen nanggung-nanggung, pengennya spek yang mantap ya, yang setinggi mungkin, ya ini Yoga Slim 6 mungkin bisa lebih jadi pilihan Anda. Hanya saja memang di sini ada beberapa kompromi selain layar tadi juga. Di sini juga ada Core i7 yang bisa dibilang dia lebih boros ya, dan bisa juga lebih panas. Jadi Slim 6 itu lebih ke buat yang mungkin agak lebih ambisius, sementara yang 7 Pro itu bisa dibilang pilihan yang lebih main aman. Tapi dua tadi itu dia harganya mendekati 15 juta ya. Bagaimana dengan rentang 10 sampai 15 juta tapi yang mendekati ke 10? Nah, ini salah satu pilihan yang bisa Anda pilih. Ini adalah HP Pavilion Aero 13 ya. Dia pakai Ryzen 5 7535U. Nah, satu yang sangat spesial dari laptop ini adalah, sebelum saya masuk ke spek lainnya, dia itu bobotnya nggak nyampe 1 kg ya. Saya di sini nggak tulis secara eksplisit, tapi beratnya itu memang sedikit di bawah 1 kg. Seingat saya 980-an. Dan harganya dia dari semua opsi yang saya akan tawarkan di video ini, dia adalah yang paling miring ya. Dia nggak nyampe 11 juta. Nah, untuk speknya memang mungkin biasa aja. Jadi AMD Ryzen 5 7535U ini AMD Ryzen yang relatif baru. Cuma kalau secara performa, karena dia masih pakai angka 3 nih di digit ketiganya, jangan expect untuk dapat performa generasi baru ya. Karena kalau mau generasi baru ya pakainya yang kepalanya di sini tuh 4 ya, bukan 3. Artinya dia pakai Zen 4. Kemudian memorinya LPDDR5 16GB, jadi sudah oke. Storage 512GB. Kemudian juga layarnya sudah rasio 16:10, kelihatan dari resolusinya seperti ini. IPS, kemudian anti glare 400 nits, 100% sRGB. Jadi secara layar sebenarnya masih oke. Portnya dia ada satu buah USB Type-C. Mungkin dia nggak pakai Thunderbolt ya, jelas ini karena laptop AMD nggak punya Thunderbolt. Kemudian dia juga punya dua buah USB Type-A ya. Kemudian ada satu buah HDMI 2.1, jadi sudah oke. Sini seperti ada SD card slot, cuma nggak tahu kenapa nggak ditulis di sini ya, micro SD lebih tepatnya. Kemudian ini maksudnya smart pin, saya yakin power ya, AC kan, AC power. Kemudian ada headphone jack. Webcamnya memang di sini salah satu sisi kurangnya ya, dia cuma 720p ya. Tapi kalau Anda mungkin nggak terlalu sering zoom call, sebenarnya mungkin masih oke. Dan sebenarnya kalau zoom call kan yang penting ada wajahnya ya. Kameranya nggak sampai 480p gitu. Kemudian garansinya di sini ada resmi 2 tahun dari HP ya. Nggak selama yang Lenovo tadi, nggak sampai 3 tahun, tapi 2 tahun menurut saya sudah oke lah. Laptop yang satu ini menurut saya sangat cocok kalau Anda itu pakai laptop dan sering mondar-mandir ya. Kayak saya pribadi, saya ini bukan laptop yang powerful banget, ini masih pakai Gen 11 dari Samsung ya. Tapi saya sering kali pakai laptop ini mondar-mandir. Jadi saya di meja saya, kemudian pergi ke laboratorium, kemudian ketemu orang, diskusi bawa laptop ini. Dan saya sering begitu dengan cukup nyaman karena laptop saya itu sangat-sangat ringan. Di sini cuma 800 gram. Ini adalah laptop yang ringan ya, jadi nggak nyampe 1 kg. Jadi enak buat dibawa mondar-mandir. Karena mungkin sebagian besar orang itu butuh laptop yang mungkin nggak perlu powerful amat, yang penting enak buat dibawa kemana-mana dan bisa kerja di mana-mana. Jadi kalau Anda termasuk orang yang seperti itu, menurut saya Pavilion Aero itu bisa jadi pilihan yang baik buat Anda. Yang berikutnya adalah Asus ya, yaitu adalah ZenBook 14X OLED ya. Nah, yang cukup spesial dari laptop ini adalah kita bisa lihat di sini dia itu pakai Ryzen 7 6800H. Nah, di sini jangan terkecoh kalau dia itu masih pakai 6 bukan 7, jadi kayaknya bukan paling baru dong. Nah, kalau dia pakai Ryzen 7 yang 6000, secara umum dia akan perform lebih baik ketimbang yang tadi saya sebutkan di Pavilion Aero ya. Dan dia juga sudah pakai yang seri H, jadi yang high performance, bukan yang seri U. Dan bisa dilihat di sini spek lainnya juga menurut saya oke ya. Integrated GPU-nya sudah pakai yang baru ya. Sudah pakai RDNA 2, memorinya LPDDR5 16GB, storage 512GB. Layarnya dia juga nggak pelit ya, 2880x1800 ya. Jadi dia itu sudah bisa dibilang ini setara dengan 2.5K ya. Tapi sedikit lebih tinggi, sudah OLED 16:10. Dan layarnya juga sudah punya color gamut yang cukup bagus.
punya juga refresh rate 90 Hz. Ini bisa dibilang jadi menyaingi dua laptop Lenovo yang sebelumnya saya sudah sebutkan. Tapi di sini bukan berarti absolut lebih baik ya, karena saya sudah pakai laptop yang serupa seperti ini, yaitu Asus VivoBook 16X yang OLED ya. Itu layarnya sangat-sangat reflektif ya, meskipun secara kontras itu bagus banget. Jadi saran saya sekali lagi, kalau Anda mau pakai laptop dari Asus yang ZenBook yang OLED itu, saya sangat menyarankan kalau Anda tuh cek dulu ke toko kalau memungkinkan ya, untuk memastikan panel itu nggak terlalu mantul. Tapi setelah dari itu menurut saya sih sudah oke kok dia pakai WiFi paling baru seperti laptop-laptop yang sudah saya sebutkan sebelumnya yang Lenovo. Kemudian portnya juga nggak pelit-pelit banget, dia punya satu buah USB Type A, dua buah USB Type C, satu buah HDMI 2.1, kemudian juga 3.5 mm headphone jack. Ada micro SD card reader juga. Jadi menurut saya dia sudah cukup lengkap kok. Bobotnya juga nggak terlalu berat, dia cuma 1,4 kg. Dan tentu saja ini adalah laptop resmi dan punya garansi Asus 2 tahun. Dan secara harga dia sudah memotong dua laptop Lenovo yang tadi saya sudah sebutkan hampir sejuta ya. Dan kalau dari pengalaman saya, seri H-nya Ryzen itu dia nggak sepanas seri H-nya Intel ya. Kalau saya perhatikan di sini sih dia sepertinya, saya nggak terlalu pastinya ya, cuma saya sepertinya itu dia pakai dual fan juga, jadi mestinya aman. Tapi saya nggak terlalu khawatir sih kalau pakai Ryzen kepanasan, karena memang secara umum Ryzen itu lebih adem ketimbang Intel Core. Nah, tapi bagaimana kalau Anda tuh pengen HP yang mungkin secara berat lebih berat sedikit ketimbang Pavilion Aero ya? Di sini ada opsi lain, yaitu adalah HP Pavilion Plus ya, dimana dia pakai Ryzen 7 dan 7840U, jadi sudah pakai arsitektur yang Zen 4 ya, yang paling baru, dan harganya itu masih di bawah 15 juta. Dan saya kira ini secara overall bisa dibilang oke juga, karena di sini dia pakai 7840U, kemudian juga RAM 16 GB, dan AMD-nya sudah yang pakai Radeon 780M graphics ya, jadi sudah pakai AMD yang berbasis RDNA 2. Jadi buat main game-game itu bisa pakai Full HD medium ke high ya. Display juga nggak nanggung, dia pakai 2.8K, dan dia dapat variable refresh rate, jadi 48 sampai 120 Hz ya. Brightness juga dia tinggi ya, ini karena natural dia pakainya OLED ya. Portnya juga nggak nanggung-nanggung kok, dia pakai dua buah USB Type-C, meskipun dia nggak tertulis dia support Thunderbolt di sini. Lalu ada dua buah USB Type A, kemudian ada satu buah HDMI 2.1 dan headphone jack. Beratnya juga sebenarnya nggak berat-berat banget kok, cuma 1,38 kg. Jadi kalau Anda pengen laptop yang mungkin setara dengan laptop Lenovo yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tapi pengennya AMD ya, dan mungkin pengen punya integrated graphics yang bagus, ini bisa jadi salah satu pilihan yang oke. Oke, sekarang kita akan move on ke rentang harga yang lebih tinggi, yaitu 15 sampai 20 juta. Dan kalau harga segitu, saya langsung tuh pilihan pertama saya adalah langsung Asus ZenBook 14 OLED ya. Dia itu bisa dibilang laptop yang sangat oke untuk dia bisa dibilang adalah laptop yang sangat oke secara spesifikasi, dan sedikit sekali komprominya bisa dilihat di sini. Yaitu pertama harganya bisa dilihat di sini 17 juta 199, jadi 17,2 juta. Dia itu punya Core i5 yang paling baru ya. Jadi bukan Core i5 yang Gen 13 lagi, sudah Gen 14, dan sudah punya AI Accelerator, di mana ini sebenarnya fitur standar untuk laptop dengan Intel Gen 14. Display 14 inch dengan layar 3K ya, rasio 16:10, dan refresh rate juga tinggi sekali, 120 Hz. Brightness-nya juga sudah oke banget, dan dia juga sudah punya HDR. Ini deskripsi display sepanjang ini pada intinya ini akan sangat-sangat memanjakan mata Anda. Memorinya sudah 16 GB dan storage-nya 1 TB, jadi sudah tidak lagi 512 GB. Portnya mungkin agak sedikit terbatas ya, biasa ini kita temuin untuk laptop-laptop tipis. Dia cuma punya satu buah USB 3.2, dua buah Thunderbolt, jadi USB Type-C-nya ada dua, HDMI 2.1, dan ada headphone jack. Saya bersyukur di sini masih ada headphone jack karena nggak seperti laptop Surface Pro-nya Microsoft. Kamera juga nggak nanggung, punya Full HD, kemudian juga punya Windows Hello. Jadi Anda bisa login dengan infrared ya di daerah kamera, dan semua fitur-fitur lainnya yang bisa Anda expect dari laptop high-end ya. Dan bobotnya juga nggak berat, cuma 1,2 kg. Dia juga punya garansi Asus 2 tahun. Nah ini kalau Anda itu butuh laptop bisnis yang nggak kompromi mungkin apapun ya, ini adalah salah satu pilihan oke. Dan saya juga expect kalau dia itu pakai Intel Core Ultra yang 5 ya, jadi seperti i5 itu dia harusnya nggak panas-panas banget dan cukup nyaman dipakai untuk jangka panjang. Nah tapi mungkin Anda bukan Asus, tapi Anda sukanya Lenovo ya. Nah ini ada pilihan juga sebenarnya dari Lenovo, yaitu Yoga Slim 7i yang Intel Ultra 5 ya. Jadi ini yang termasuk yang high-end karena sudah Yoga juga, memori sudah 16 GB, dan artinya dia juga sudah punya AI Accelerator, dia juga punya memori 16 GB LPDDR5. Ya, dia nggak bisa di-upgrade sih, tapi ya sebenarnya menurut saya sudah cukup lah, 16 GB, storage 512 GB, jadi ini mungkin poin minusnya dari yang tadi. Untuk secara layar juga dia sebenarnya secara spek lebih rendah dibanding Asus tadi ya, yaitu resolusinya ya bisa dibilang Full HD+,
Kemudian juga layarnya masih 60 Hz, tapi dia ada kelebihannya di sini dia punya touchscreen. Materialnya tentu saja sudah yang premium ya, pakai aluminium top dan bottom, kemudian weightnya itu beratnya 1,43 kg, jadi lebih berat ketimbang yang Asus tadi. Portnya nggak pelit, jadi satu buah USB-A, dua buah USB-C yang sudah support Thunderbolt. Kemudian dia juga punya HDMI 2.1, headphone jack, dan dia juga sudah tersertifikasi Intel Evo ya. Jadi Anda itu kalau minimal secara battery life dia harusnya cukup terjamin. Dan kalau Lenovo ini ada kelebihan lainnya di mana dia punya garansi resmi lebih panjang ya, 3 tahun plus ADP dan juga dapat premium care. Nah, tapi kalau Anda itu pengen yang lebih tinggi lagi speknya, Anda juga ada opsi untuk beli yang pakai Ultra 7 155H ya. Dan sini juga storage sudah 1 TB. Nah, untuk harganya yang tadi yang pertama adalah 15 juta. Untuk yang pertama ini harganya tadi 16 juta, sementara untuk yang kedua ini dia harganya di 19 juta. Jadi untuk yang Asus tadi itu harganya di antara dua Lenovo ini. Ini adalah laptop yang bisa dibilang premium ya. Jadi saya kira sih mungkin nggak terlalu susah buat Anda untuk menemukan di toko-toko. Barangkali ada yang mau dicoba langsung dulu. Tapi ya kalau saya pribadi, kalau di atas spek aja saya sebenarnya cenderung lebih memilih yang Asus ini karena memang sudah paket lengkap dan speknya itu right lah, tepat lah. Jadi nggak berlebihan, jadi nggak pakai yang i7 juga, tapi juga untuk sisi lainnya RAM juga sudah cukup, SSD juga sudah besar, plus juga layarnya itu nggak nanggung-nanggung. Sebelum saya menutup, saya mau bahas dulu nih soal laptop-laptop yang nggak saya bahas. Kenapa kok Bang, ini sebenarnya banyak kok laptop-laptop yang segini speknya lebih tinggi, kenapa pilih yang tadi sih? Nah, jadi begini, saya akan coba cari misalnya nih ya, laptop 10 juta minimal harganya, kemudian harga maksimalnya dia di 15 juta. Nah, sebenarnya di sini tuh kelihatannya banyak ya. Jadi di sini ada IdeaPad Slim 5, kemudian ada ThinkBook, kemudian ada MSI Modern di sini, ada Aspire 5 Slim ini juga. Kayaknya bagus-bagus nih, speknya lebih tinggi. Bahkan ini lihat nih, Acer ini ada yang i9 gitu loh. Kemudian di sini ada Huawei juga nih. Ini juga sebenarnya oke nih, punya i9. Harusnya kan speknya tinggi banget nih. Kenapa nggak dipilih yang seperti itu? Jadi begini, kalau pertimbangan saya kali ini sebenarnya adalah dari serinya ya. Jadi begini, MSI Modern, kemudian juga MateBook, itu bukan laptop yang jelek sama sekali. Hanya saja dia secara lini, dia itu bukan lini yang premium lagi ya. Karena kalau misalnya kita pilih HP aja, HP yang mungkin paling gampang. HP itu kan yang entry tapi bukan bawah banget, itu kan yang 14S, kemudian ada Pavilion Aero, Pavilion Plus, kemudian di atasnya lagi ada Envy, kemudian ada Spectre ya. Nah, saya berharap ya sebenarnya kalau kita beli laptop dengan harga itu 10-15 juta ya, kalau saya pengennya sih dapat seri yang sudah agak lebih premium ya, jadi bukan yang entry level cuma speknya tinggi, jadi dalamnya itu internalnya powerful tapi secara overall packagingnya itu eksterior, kemudian juga build quality itu bukan yang seri atasnya. Karena laptop itu bukan soal spek ya, karena masih banyak hal-hal yang nggak dibahas pada spesifikasi, tapi sebenarnya berpengaruh ke kehidupan sehari-hari ya, untuk penggunaan sehari-hari. Misal buat quality, kemudian juga kualitas layar, kemudian juga mungkin kualitas wifi. Jadi overall kalau kita pilih seri yang lebih atas, biasanya secara overall experience itu akan lebih enak. Dan kembali lagi seperti yang saya sudah bilang di awal video, bukan berarti laptop-laptop yang nggak saya sebutkan di sini adalah laptop-laptop yang kurang bagus ya. Ini hanya pemilihan pribadi dari saya, dan menurut saya sih setiap orang pasti punya kebutuhan masing-masing, dia punya preferensi masing-masing, bahkan sampai ke level merek ya. Misalnya saya tuh banyak yang suka Huawei, dan saya sendiri juga sebenarnya suka laptop Huawei, enak. Tapi untuk rentang yang saya pilih kali ini dan untuk kondisi saat ini, yang sayangnya nggak ada yang menurut saya tuh benar-benar compelling ya, benar-benar yang ini layak banget untuk dibeli dengan harga segitu dan momentum yang seperti itu. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Silahkan like video jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten dan artikel lainnya. Saya Jul, terima kasih telah menonton.